Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad walu al-Milahu al-Biladu wa rijalu. Perkenalkan, nama saya Putri Sekarwangi. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad mudharabah. Di dalam produk simpanan bank syariah itu terdapat dua akad. Yang pertama yaitu akad wadiah dan juga akad mudharabah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi akad mudharabah terhadap produk simpanan di perbankan syariah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian apa itu akad mudharabah. Akad mudharabah itu berasal dari bahasa Arab yaitu dorb yang artinya memukul. Nah, maksud memukul dari sini adalah memukul untuk agar seseorang menjalankan sebuah usaha. Nah, sedangkan menurut arti luas, akad mudharabah adalah akad kerjasama terhadap kedua belah pihak, yang dimana pihak pertama yaitu sahibul mal sebagai pemilik dana, dan yang pihak kedua adalah mudharib sebagai pengelola dari dana tersebut. Kemudian keuntungannya itu disepakati oleh kedua belah pihak di perjanjian awal. Adapun landasan atau dalil mengenai akad mudharabah yang pertama itu terdapat di dalam Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah. Yang kedua itu dalil mengenai akad mudharabah terdapat di dalam hadis dari Sahih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat kebaikan: jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Adapun menurut ijma, Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid. Nah, lalu bagaimana skema proses akad tabungan mudharabah ini? Pertama-tama, nasabah akan menempatkan dananya dalam bentuk tabungan mudharabah. Nah, di dalam penempatan dana ini, di situ sekaligus perjanjian mengenai hasil revenue atau keuntungan ya. Keuntungannya itu akan seberapa besar di antara kedua belah pihak, apakah si pengelola dana mendapatkan 50% atau si pengelola dana mendapatkan 40% dan pemilik dana mendapatkan keuntungan 60%. Itu dilakukan di perjanjian awal ini. Kemudian bank syariah akan menyalurkan seluruh dananya ke dalam bentuk pembiayaan. Kemudian bank syariah akan mendapatkan pendapatan dari pembiayaan yang telah disalurkan. Kemudian bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar revenue sharing, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan. Nah, pada akhir bulan nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal itu. Kemudian pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana akan dicairkan atau akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya. Kemudian bagaimana jika dalam usaha tersebut mengalami kerugian? Nah, sang pemilik dana atau sahibul mal akan menanggung kerugian dalam bentuk finansial. Lalu apakah sang pengelola dana tidak rugi? Tentunya rugi. Contohnya seperti rugi waktu. Nah, sekian penjelasan mengenai akad mudharabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.